Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisi Yuspitasari, NPN 2011100455, Prodi PGMI kelas E. Di sini saya akan menjelaskan materi Budaya Nasional Indonesia yang berjudul Wujud Akulturasi Kebudayaan Agama Islam di Indonesia. Akulturasi sendiri merupakan suatu proses sosial yang timbul manakala suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari suatu kebudayaan asing. Dalam hal ini, proses akulturasi melahirkan kebudayaan baru, yaitu kebudayaan Islam Indonesia. Banyak hal yang dipengaruh pasca masuknya Islam ke Indonesia, mulai dari bangunan-bangunan, seni budaya dan sastra, hingga upacara. 1. Seni budaya. Makam dan masjid merupakan seni arsitektur pada masa pra-Islam. Keduanya menunjukkan bentuk-bentuk akulturasi dengan kebudayaan setempat, yaitu kebudayaan prasejarah dan Hindu-Buddha. Dan contoh lain adalah keraton, benteng, dan pemandian. 2. Seni budaya. Tari Debus diyakini sebagai kesenian asli Banten semasa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin. Debus diawali dengan nyanyian atau pembacaan ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran serta salam atau sholawat kepada Nabi Muhammad. Tari Seuduti, Provinsi Aceh. Seuduti sendiri berasal dari kata syahadat yang berarti saksi atau bersaksi atau utusan Allah. Para penari menyanyikan lagu tertentu yang isinya sholawat terhadap Nabi. Dan tari Zapin, tepatnya dari Arab, Persia, dan India. Tari tradisional ini bersifat edukatif dan menghibur, digunakan sebagai media dakwah Islamiyah melalui syair lagu-lagu Zapin yang didendangkan. 3. Seni sastra. Wujud akulturasi dalam seni sastra terlihat dari tulisan atau aksara, yaitu menggunakan huruf Arab Melayu atau Arab gundul, dan isinya juga Anda yang mengambil hasil sastra yang berkembang pada masa Hindu-Buddha. Bentuk-bentuk karya sastra tersebut diantaranya: A. Hikayat. Hikayat merupakan kisah perseorangan yang diangkat dari tokoh-tokoh terkenal yang hidup pada masa itu, seperti Hikayat Hang Tuah, Hikayat Panji Semirang, Hikayat Bayam Budiman, dan lainnya. Karya ini merupakan pengaruh dari budaya Persia. B. Babat. Babat merupakan suatu karya sastra yang hidup dalam masyarakat tradisional dan lingkungan kebudayaan Jawa. Babat termasuk dalam jenis historiografi tradisional dengan ciri utama bercampurnya unsur sejarah dan dongeng. Sebagai contoh dari babat antara lain babat Tanah Jawa, babat Diponegoro, babat Cirebon. C. Suluk. Suluk merupakan kitab yang berisi ajaran tasawuf. Contoh suluk antara lain Suluk Sukarsa yang berisi tentang Ki Sukarsa yang mencari ilmu sejati untuk mendapatkan kesempurnaan. Suluk Wujil berisi tentang
kumpulan nasihat Sunan Bonang kepada Wucil, seorang bertubuh kerdil bekas abdi dalem atau Panggawa Majapahit. 4. Sistem kalender. Pada masa Hindu-Buddha digunakan sistem kalender dengan tahun Saka. Pada masa Islam digunakan sistem kalender atau penanggalan baru dengan sistem Hijriah. Kalender Hijriah diawali dengan bulan Muharram dan diakhiri dengan bulan Zulhijjah. Perhitungan 1 tahun dalam Islam adalah 12 kali siklus bulan yang berjumlah 354 hari, 8 jam 48 menit dan 36 detik. Itulah sebabnya kalender dalam Islam 11 hari lebih pendek jika dibandingkan dengan kalender Masehi dan kalender-kalender lainnya yang didasarkan pada gerakan matahari atau solar kalender. Hal ini pula yang mengakibatkan sistem kalender Islam tidak selalu datang pada musim yang sama. 5. Tradisi dan upacara. A. Tradisi ziarah. Tradisi ziarah adalah kebiasaan masyarakat Islam untuk mengunjungi tempat-tempat keramat berupa makam raja atau orang-orang penting pada hari tertentu yang dimakamkan di halaman masjid. B. Upacara. Upacara keagamaan sebagai wujud akulturasi dengan agama Islam yang sampai saat ini masih terus dilaksanakan adalah peringatan Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Hari Raya Idul Fitri, dan Hari Raya Idul Adha. Upacara grebek Maulid di beberapa daerah biasanya disertai dengan membersihkan benda-benda keramat seperti keris, tombak, atau benda lainnya. Perayaan grebek besar dan grebek Maulud dilakukan di Demak, Sumatera, Yogyakarta, Cirebon, Banten, dan Aceh. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.